Coba deh kalian bayangin sebuah lelucon iseng yang salah total sampai bikin orang meninggal. Nah, sekarang bayangin lagi mayat yang sama dibunuh 3 kali lagi sama 3 orang yang beda. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah yang super absurd sekaligus lucu dari 1001 Malam, yaitu soal petualangan apes si bungkuk. Pertanyaannya simple, tapi bikin pusing kan? Gimana ceritanya satu orang yang udah mati bisa bikin 4 orang yang berbeda ngaku sebagai pembunuhnya? Nah, itulah inti dari misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Jadi, semua ini mulainya seperti banyak cerita seru lainnya dari sebuah undangan makan malam. Latar ceritanya di Tiongkok kuno, di mana sebuah malam yang harusnya penuh tawa malah berubah jadi mimpi buruk. Oke, jadi tokoh kita ini seorang penjahit yang suka bercanda sama istrinya. Suatu malam, mereka ketemu sama seorang pria bungkuk yang asyik banget dan lucu. Saking terkesannya, mereka langsung aja ngajak dia makan malam. Suasananya santai, penuh canda tawa gitu deh. Nah, disinilah semuanya jadi kacau balau. Si penjahit sambil ketawa-ketawa, iseng nyuapin si bungkuk sepotong ikan besar dan bilang, "Ayo telan semuanya." Tapi dia lupa, di dalam ikan itu ada tulang yang tajam. Si bungkuk langsung tersedak dan dalam sekejap meninggal dunia. Dan catat ya, ini satu-satunya kematian beneran yang terjadi malam itu. Kalian bisa bayangin kan paniknya mereka kayak gimana? Waduh, mati kita, mungkin gitu pikir mereka. Untungnya istrinya ini pinter, dia langsung punya ide. Mereka bakal bawa mayat itu ke rumah seorang tabib Yahudi pas tengah malam dan pura-pura kalau anak mereka lagi sakit parah. Dan dari sinilah komedi tragisnya benar-benar dimulai. Mayat si bungku ini jadi kayak kentang panas, dilempar sana-sini ke orang lain. Dan setiap orang yang nerima mayat ini yakin banget kalau merekalah yang udah membunuhnya. Rantai kesialan ini benar-benar luar biasa. Dimulai dari si penjahit yang ninggalin mayat di tangga rumah tabib. Si tabib karena gelap kesandung mayat itu, panik setengah mati ngira dia yang bunuh. Terus dia mindahin mayatnya ke rumah pelayan raja. Si pelayan ngira mayat itu pencuri, langsung mukulin sampai akhirnya dia buang ke pasar. Puncaknya, ada pedagang Nasrani mabuk, dikiranya perampok, langsung aja dihajar. Malah ketangkap sama penjaga malam. Bener-bener salah paham berantai. Coba deh lihat polanya di sini. Satu kematian yang nggak sengaja, malah bikin 4 orang ngaku jadi pembunuh. Ada si penjahit, si tabib, si pelayan, sama si Nasrani. Semuanya yakin merekalah pelakunya. Dan setiap kali mereka coba beresin masalah dengan panik, malah nyeret orang lain ke dalam pusaran kekacauan ini. Nah, korban terakhir dari estafet mayat ini ya si pedagang Nasrani. Dia yang kebagian apes megang kentang panas terakhir. Karena dia yang ketahuan di tempat kejadian, sistem peradilan zaman dulu nggak pakai lama. Besok paginya dia udah mau digantung aja gitu buat kejahatan yang bahkan nggak dia lakuin. Oke, sekarang kita pindah ke alun-alun kota. Suasananya tegang banget. Orang-orang udah ngumpul semua mau nonton eksekusi. Tali gantungan udah ada di leher si Nasrani. Algojo udah siap-siap. Pas banget, Algojo udah mau narik tali. Tiba-tiba ada yang teriak dari kerumunan. Ternyata itu si pelayan raja. Dia nggak tega, nuraninya nggak kuat lihat orang nggak salah dihukum mati karena perbuatannya. Dia maju terus ngaku, "Stop, bukan dia pelakunya. Saya yang bunuh dia. Saya pukul karena saya kira dia pencuri." Oke, gubernur langsung kasih perintah. Si Nasrani bebasin, gantung si pelayan. Tapi pas giliran si pelayan yang mau digantung, ada lagi yang teriak, "Hentikan!" Kali ini si tabib Yahudi yang maju. Dia ceritain gimana dia kesandung si bungkuk di tangga dan ngira dialah pembunuhnya. Dia nggak bisa biarin si pelayan mati. Dan drama pengakuan ini belum selesai loh. Pas si tabib Yahudi yang giliran mau dieksekusi, akhirnya si penjahit orang yang paling pertama bikin masalah ini maju juga. Sambil gemeteran, dia ceritain kisah yang sebenarnya soal makan malam, ikan dan tulang sialan itu. Dialah sumber dari semua kekacauan ini. Gubernur udah pusing juju keliling. Pastinya, gimana enggak, dia belum pernah lihat ada orang rebutan mau dihukum gantung. Dia sadar, ini bukan kasus pembunuhan biasa, pasti ada sesuatu yang luar biasa di baliknya, dan dia mutusin buat menghentikan semuanya untuk sementara. Nah, berita soal kejadian super aneh di tiang gantungan ini akhirnya nyampe juga ke telinga orang nomor 1 di negeri itu, Raja Tiongkok. Dan disinilah kita dapat potongan puzzle yang terakhir. Usut punya usut, ternyata raja lagi galau. Soalnya, badut kesayangannya, penghibur setianya, hilang entah kemana. Pas dia dengar ada mayat bungkuk yang bikin heboh satu kota,
dia langsung perintahkan semua yang terlibat. Si penjahit, si tabib, si pelayan, si Nasrani, bahkan mayatnya sekalian buat dibawa ke hadapannya. Dan, jeng jeng jeng, ternyata si korban yang malang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah badut istana kesayangan raja. Fakta ini langsung mengubah segalanya kan? Kematiannya bukan lagi cuma tragedi biasa, tapi jadi urusan negara. Dan semua petualangan apesnya tadi jadi punya makna baru. Tapi anehnya, raja bukannya marah loh setelah dengerin semua rangkaian kejadian gila itu, dari ikan nyangkut di tenggorokan sampai drama pengakuan di tiang gantungan, dia malah terhibur banget. Dia ngelihat ini sebagai petualangan terakhir badut kesayangannya yang paling hebat. Menurut dia, cerita ini saking uniknya harus dicatat di buku sejarah kerajaan. Nah, disinilah kita bisa lihat kejeniusan dari struktur cerita 1001 Malam. Kisah si bungkuk ini yang kelihatannya udah selesai, ternyata cuma jadi pemicu buat cerita selanjutnya. Saking terhiburnya, Raja langsung ngasih tantangan ke semua orang di sana. Ada nggak di antara kalian yang pernah dengar cerita yang lebih aneh dari petualangan si bungkuk ini? Pertanyaan ini tuh kayak kode. Ayo, siapa yang punya cerita lebih gokil? Dan tantangan itu disambut. Si pedagang Nasrani yang barusan aja hampir mati maju ke depan. Dia janji kalau cerita hidupnya sendiri jauh lebih aneh. Nah, inilah keajaiban 1001 Malam. Satu cerita selalu memancing cerita berikutnya. Sebuah rantai cerita yang gak ada habisnya. Yang bikin kita jadi penasaran, kira-kira cerita luar biasa apa lagi yang bakal muncul selanjutnya.